Untuk Karena di Indonesia sebenarnya punya kopi yang sangat banyak. nah, Terusnya juga beragam. rasanya juga nggak kalah, nggak ada yang kalah, bahkan mungkin bisa melebihi Ya. rasa-rasa kopi luar. Yang saya pengen tanya, kenapa sih ngambil punya luar juga gitu? Nah, itu sebagai salah satu pertanyaan yang dahsyat sih menurut saya. Kalau di Bandung sekarang Mas ya lagi hits Oh, hits berbau loh. Vietnam. Bener. Kalau nggak Ah. ikut SOP nanti bangkrut kedai kopinya. Salam Seduh Kopi Indonesia dan balik lagi di podcast yang ada dan hadir secara spesial di acara apa? Acara ini tuh kalau nggak salah namanya West Java. Kalau nggak maaf jadian lagi. West Java. Benar saya lupa karena bahasa Inggrisnya jadi nggak terlalu fasih bahasa Inggris. Premium Coffee Expo and Forum 2023. Benar, yang kedua ya. Iya. Ya, benar yang kedua. Tahun lalu ada ya? Ada. By the way, jujur, gua belum tahu nama lu. Oh iya. Salah saya juga. Halo, Kemal. Halo, nama saya Juan. Oh, Juan. Juan. Oke. Jadi podcast kali ini adalah narik-narikin orang yang mau duduk, silahkan duduk, kita ngobrol tentang kopi. Karena tema podcast di sini itu Indonesia Coffee Movement. Lu jualan kopi kan ya? Nah, bener. Jualan kopi kan? Bener. Dari mana? Nah, ini sebenarnya kalau sesuai judul itu salah ya, maksudnya tidak masuk ke dalam circle-nya gitu. Okay. Tapi ini kita lebih ke ngimport dari Brazil langsung gitu. Nah, jadi Indonesia Coffee Movement banget ya? Bener. Jadi movementnya lebih ke arah invasi sih. Iya, movement keluar gitu ya. Bener. Pergerakannya dari luar ke Indonesia dalam, gitu ya. Kayak gitu. By the way, it's okay, nggak apa-apa karena ini salah satu yang kita pengen tackle. Loh, oh, jangan Mas. belum ini Mas, belum ada penjualan. Oh iya, belum ada penjualan. Gitu ya. Iya benar. Ini enakin dulu lah biar boleh. ngebantainya enak. Ayo. Loh. Aduh. Enggak, tadi sebelumnya di video sebelumnya ya. Yang podcast sebelumnya tuh gua ngobrolnya sama yang sudah senior. Jadi nggak bisa se-happy ini ketika ketemu ngobrolnya sama yang agak seusia, yang masih muda ya. Iya. Yang masih skena banget gitu. Iya benar. Oke, dan skena banget sama satu skena dengan Indonesia Coffee Movement. Nah. Walaupun jualannya Brazil. Iya, nggak apa-apa. Karena baik lagi justru di situ harus menimbulkan satu motivasi lagi buat lokalnya untuk lebih maju juga. Iya, gitu, kenapa harus ngambil dari luar ya? Padahal lokal banyak. Ya, lokal banyak, cuman mumpung kebetulan kita lagi ada movement baru lah yang tadi disebut ya. Kalau kita kalau sangkut pautin ya ada movement dan kebetulan ini pertama kali gitu Bang di Indonesia gitu. Ini Mas Juan kan? Iya. Juan. Terusnya di sini 100% Brazilian Arabica Coffee. Yeah. Atasnya Dos Amigos. Ini Dos Amigos tuh apanya? Nama brandnya tuh Dos Amigos. Oke. Tapi di sana tadi beda deh namanya. Namanya apa? Yang di atas tuh. Itu kopi Arabica Brazil. Itu untuk nama standnya gitu. Jadi kan kita pertama brainstormingnya orang kan biar paham dulu Arabica pun ada yang dari Amerika Latin, salah satunya dari Brazil. Kan biasanya orang pada kaku Mas. Iya. Kalau dengar kata-kata Amerika Latin gitu. Brazil, taunya Neymar gitu. Taunya Neymar. Padahal sukanya Ronaldo. Ronaldo bener. Ya benar. Ronaldo yang di Brazil kan? Iya benar. Iya. Sao Paulo, Brazil, proses natural, altitude 1500, roast light, medium dark. Rasanya kayak gimana sih kopi Brazil? Nah kalau untuk yang kita udah cupping beberapa kali sih ya, yang namanya Arabica kita lebih nonjolin. Kalau salah satunya yang Dos Amigos ini lebih ke sweetness juga gitu, bold juga gitu. Jadi cocok lah buat misalnya kalau di Bandung tuh kan orang-orangnya suka ya dengan kata-kata creamy yang dimana arti creamy itu bukan mengurangi kadar kopinya, malah lebih ke manis gitu. Oh, di Bandung suka yang creamy-creamy. Creamy itu disebutnya manis. Tapi manual brew. Ada manual brew, ada yang ke flavornya. Manual gitu. brew juga mereka nyebut ada creamy-nya. Nah, itu makanya aneh, Mas. Padahal kopi itu aslinya pahit kan, Mas? Enggak sih, aslinya rasa buah. Iya, rasa buah. Cherry. Banyak sih ya. Tergantung ini. Tergantung lidahnya, nerimanya gimana. Bener. Tapi creamy pada kopi manual brew ada gak sih? Nah sebenarnya nggak ada Mas. Makanya itu kan yang agak aneh itu kalau di Kopsus masih masuk lah ya. Makanya saya bingung ini kalau creamy atau apa tuh ya udah mending jangan mesen manualan. Oh. Kayak gitu. Di
Dos Amigos hanya kopi dari Brazil ataukah dari yang lain juga ada? Kalau untuk sementara saat ini ada dari Brazil, cuman kalau kita di lokalnya juga ada. Itu jadi kita kerjasama sama Aluna Coffee Walk and Space. Jadi itu untuk bagian roasterinya gitu. Itu ada untuk lokalnya juga Mas, natural sama washnya. Dari single origin mana nih? Dari Java, West Java. West Java. Iya. Kebetulan ada Ciwidey, ada Garut. Cuman ya itu karena sekarang ada brand dari tetangga atau negara luar, jadi kita promosiin dulu gitu. Oh, jadi sebenarnya nggak hanya Brazil kopi aja yang ada di Dos Amigos juga. Cuman ada karena Indonesia. Sekarang lagi ini ya kita ngenalin dan harus happening gitu ya. Ya nggak apa-apa kalau kita nggak kelihatan FOMO tapi diterima masyarakat daripada FOMO tapi nggak diterima masyarakat kan. FOMO tuh apa? FOMO tuh ikut-ikutan Mas ya. Oh, panjangannya apa? Emang ya? Ya maksudnya biasanya kan orang FOMO tuh ikutan nyoba beans ini, semua ikut beans ini gitu ya. Kalau kita enggak ya udah ya senatural orang suka aja. Kalau misalnya orang minat ya mangga, kalau enggak apa-apa juga, enggak dipaksa. Kayak CM gitu ikutan semua. Nah, benar. Karbonik langsung semua karbonik. Ya. Dulu black honey semua. Wine semua. Sekarang mocktail semua. Benar. Di Dos Amigos ini ada kedai atau cuma? Kalau di Dos Amigos untuk saat ini memang lagi fokus untuk ngembangin brandnya ya Mas ya sama ekspor importnya gitu. Jadi untuk kedai kopinya belum gitu. Jadi lebih ke kita distribusi produknya, kita menerima supplier dan lain-lain sih. Lebih ke itu dulu penyebaran brandingnya dan ya pasarnya kita baca-baca dulu di Indonesia gitu. Yang mau dijalanin sekarang mungkin Jakarta sama Bandung dulu. Baca-baca dulu di Indonesia. Yeah. Dos Amigos ini punya luar atau punya Indo? Kalau beansnya dari luar, kalau ownernya orang Indonesia. Abisnya baca-baca dulu yang di Indo. Ini yang di luar udah dibaca dong berarti. Ya maksudnya kita untuk titik penyebaran kan tetap ya namanya apa ya? Kalau untuk canvassing kita lihat-lihat juga dan kebutuhannya kayak gimana. Kan kalau di Indonesia utamanya orang milih lebih ke harga ya Mas ya. Iya. Padahal emang Arabica nggak ada yang murah gitu. Ada yang murahan doang. Enggak. Itu tetangga ya. Halo, ya rahasia umum ya. Rahasia umum, banyak yang pakai yang murah. Ya. Dan kualitasnya juga yang pakai yang bagus banget tapi murah. Benar. Nah, kok bisa-bisanya cuma jadi distributor produk bahkan bukan roastery kan? Nah kalau untuk roastery yang tadi saya bilang kan kita kerjasama ya. Kok bisa-bisanya cuma jadi jualan produknya doang gitu? Ya karena untuk pertama kan kita fokusnya di branding gitu. Jadi memang pasar yang pertama yang branding kan secara manajemen kita harus akuisisi dulu lah gimana caranya orang untuk beli produk kita gitu. Sesudah itu retensi orang yang udah beli lagi ke kita. Yang ketiga baru inovasi yang tadi Mas menekan pasar yang lebih jauh gitu. Jadi kita kalau udah di tahap itu ya udah lumayan lah, udah pendewasaan tahap si produk ini gitu. Dalam manajemen. Di Dos Amigos lu sebagai apa sih? Kalau aku sebagai apa ya disebutnya tukang galon kayaknya. Strategi marketing tadi disebutkan dengan sangat lugas, tegas, dan terpercaya. Jadi pilih dia. Loh, enggak ya? Nggak maksudnya karena Mas sendiri mungkin baru inilah ya kaku ya kita mendengar beans nama dari Amerika Latin dan apapun itu gitu ya. Karena kalau saya ya jujur kalau beans luar mah udah sering nyoba. Nah, benar. Tapi karena di Indonesia sebenarnya punya kopi yang sangat banyak. Terusnya juga rasanya juga nggak ada yang kalah bahkan mungkin bisa melebihi rasa-rasa kopi luar. Yang saya pengen tanya kenapa sih ngambil punya luar juga gitu. Nah itu sebagai salah satu pertanyaan yang dahsyat sih menurut saya. Begitulah itulah jawabannya ya balik lagi lah. Kalau kita sih lebih ke arah ya bisnisnya juga sih dan emang pengenalan juga gitu. Kalau untuk plus-plusnya mungkin orang bisa ngebedain lah, bisa jadiin perbandingan lah kebutuhan setiap customer atau seorang pengusaha milihnya yang kemana gitu. Jadi gitu ada aja. Komparasi ya? Ada komparasi. Jadi gimana caranya si Brazil bisa masuk Indonesia? Nah, berarti bisa sebaliknya juga. Indonesia bisa masuk Brazil. Iya, itu namanya komparasi kan. Benar. Jadi strategi kayak gitu ya jadinya ya. Jadi kita timbal balik sebenarnya kalau menurut saya sih kalau pandangan bisnis ya
orang-orang pengusaha lokal malah harus lebih ini ya, lebih termotivasi tadi kayak gitu. Lah, kok ini brand luar masuk ke gua harus lebih bagus dong. Iya, brand luar banyak yang masuk ya dari Vietnam, dari yang lain gitu ya, yang karena mereka banyak yang lebih murah. Ya, benar. Dan kualitas juga oke punya gitu. Benar. Lalu kalau berpikir kan apa yang kurang dari kita? Padahal kopi Jawa Baratnya bagus-bagus banget. Setuju. Tapi masih ngambil Brazil. Kenapa gitu kan? Iya. Itu ya buat gua sayang banget sih, Indonesia itu harusnya bisa menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Benar. Apalagi dengan adanya kegiatan ya bisa kita sebut pameran atau tempat branding di sini ya, biar bisa nambah nilai plus sih, produk lokal tuh lebih jaya gitu. Gitu. Balik lagi. Di Dos Amigos lu masa cuma sebagai tukang galon? Ya untuk saat ini masih sebagai ini aja sih, sebagai ya volunteer bisa. Sebagai apapun itu bisa. Cuman kalau untuk sekarang saya tertarik untuk memasarkan sih. Dan ya salah satunya kita gimana caranya ya di stigma masyarakat gitu, yang tadi sesuai pertanyaan Akang bilang gitu ya. Nah, apa sih lu harus ngambil dari Brazil? Nah, itu yang jadi tonggakan pertama gitu. Kenapa? Ya emang kenapa nggak boleh gue ngambil gitu ya? Benar. Tapi itu kan jawaban yang ya sudahlah, nggak usah dilanjutkan gitu kalau misalnya jawabannya seperti itu. Nah kan artinya ada apa dengan Brazil? Ada apa dengan Kolombia? Ada apa dengan Kenya? Kan yang banyak ditemukan di kedai-kedai ya, kopi-kopi luar itu. Benar. Kenapa mereka sering menjadi komparasi untuk rasa biji kopi yang enak? Ya, benar. Setuju. Kenapa barista handal kebanyakan nyicipinya kopi-kopi luar? Setuju. Kenapa gitu? Dan di Bandung kalau nggak kalau di Bandung sekarang Mas ya lagi hits. Berbau Vietnam. Oke. Ya, kalau Mas ke Bandung ya udah ada beberapa kedai yang buka ala Vietnam, Mas. Oke. Semakin kita mengambil dari luar terus ya. Iya. Karena kenapa? Kopi di kita lagi mahal katanya ya. Mungkin itu penyebabnya. Jadi solusinya apa ya tergantung kalian yang nonton lah. Benar. Jawab sendiri, kita nggak mau jawabin ya, takut salah. Ya benar. Kalau kita jawabin salah terusnya dimaki di komentar paling. Ya, kalau nggak dipotong nanti masukin ke aplikasi TikTok. Gue seneng banget sih kalau dipotong. Beneran, gue lagi pengen banget terkenal soalnya. Iya. Nanti ada berapa detik kita dipotong gitu Mas, nggak apa-apa, yang penting cinta Indonesia. Karena nggak apa-apa sih. Kebiasaan orang-orang yang jelek itu nggak apa-apa, lo udah biarin, mereka nggak ada kerjaan lain. Benar. Buat lo ketika lo menjual kopi Brazil lalu ada produk lainnya adalah kopi Jawa Barat itu, ketika dikomparasi rasa, gimana tuh rasanya? Nah, untuk itu pertanyaan yang sangat menarik Mas. Jadi setiap coffee shop ataupun tempat kedai kopi lah, kita bisa kedai sisi jalanan atau apapun itu, street coffee shop atau coffee shop yang sudah menengah ke atas, itu kan punya standarisasi operasional prosedurnya sendiri gitu. Jadi mereka itu tadi komparasinya masing-masing sesuai coffee shop punya SOP sendiri, pilih yang mana itu kan tanggung jawab mereka sebenarnya. Kalau kita sih lebih ke tanggung jawab ya, ini pilihan rasa-rasa kita ini ambil ini mangga atau yang lain mangga, kayak gitu sih. Selebihnya kan customer yang menentukan. Iya, kalau customer yang menentukan. Kalau yang menentukan enakan mana? Lebih enak ya kita lah. Mas ambilin aja sekarang. Enggak, nyari aman, ini direkam soalnya. Oh iya. Apa-apa. Boleh sih. Ya intinya mah gitu sih sebenarnya, setiap coffee shop punya SOP sendiri ya. Menurut saya Mas juga misalnya punya kedai kopi punya SOP sendiri gitu untuk menu signaturnya dan lain-lain. Ya, untuk menjadi barista kan juga barista peracik yang mengikuti SOP kedai yang di tempatnya. Benar. Kalau nggak ikut SOP nanti bangkrut kedai kopinya. Ngomongin SOP, udah berapa lama ngikutin SOP? SOP sih sebenarnya kalau dulu basic pertama belajar hampir 2-3 tahun itu tuh SOP, karena kan ada yang paten, ada yang berubah-ubah gitu, karena ya apalagi ya sebelum corona mah pasti dirubahnya 180 derajat si SOP itu gitu. Yang mengurangi kadar sih banyak. Iya, sebelum corona itu sebelum Covid banyak yang mengejar cita rasa. Nah, benar, setuju Mas. Bener ya? Benar, setuju.
Kalau sekarang mengejar kaya raya. Betul. Terima kasih sudah terwakilkan. Jadi itu Mas serius, karena kalau dulu emang malah apa ya namanya kalibrasi itu kalau orang kan sekarang anggapnya sepele ya karena udah main mesin dan lain-lain. Kalau dulu emang kita ngejar ya apa itu krema, apa itu kekentalan gitu ya, apa itu apa ya namanya kayak rich flavor gitu ya. Ya kayak gitulah. Kaya rasa. Dulu kita kejar kaya rasa, sekarang kaya raya. Oh harusnya tadi lebih tepat itu. Iya, jadi itu pertanyaan yang sama-sama menampar saya. Tapi ya sewajarnya. Ketika lu kalibrasi espresso, SOP di tempat lu kayak gimana sih? Kalau di aku sih Mas, udah pasti ya kita boros beans ya. Karena kan itu udah pasti kewajiban ya. Kalau di saya sih SOP-nya udah pasti. Kalau dari gramasi aja kita pakainya sampai 16 gram dan memang krema pun kekentalannya harus dilihat gitu. Bahkan nggak sampai 2 kali 3 kali, bahkan bisa berlebih gitu untuk kalibrasi gitu. Karena setiap mesin dan setiap beda tangan beda ini ya, beda barista, beda beda cara gitu ya, dan beda penilaian juga gitu. Kalau dari kita sih kayak gitu sih, SOP minimal kalibrasi itu lebih dari 5 kali malah. Tadi lu bilang SOP 3 tahun lu jalani, berarti udah berapa lama jadi barista? Dari 2015, 16 berarti Mas. 16 ke sekarang udah 8. Kan ada vakumnya Mas. Oh iya. Kalau lagi vakum jadi apa? Pas corona dulu sampai jadi guru honorer. Iya. Pantes lu ngomongnya jago ya, lancar, public speakingnya oke. Alhamdulillah. Pantes jadi guru honorer. Kenapa nggak diterusin jadi guru? Ya itu Mas, kalau di Indonesia beda dengan luar ya. Oh ya. Kalau luar ada rumah, ada mobil, keluarga 2 anak. Kayaknya seru nih ngomongin guru honorer. Seru ya. Mas, kalau di Indonesia mungkin butuh 20 tahun seperti itu. Ya, karena honorer ya, bukan PNS. Kalau di sana itu guru honorer honor banget ya. Kalau honor kan terhormat gitu ya. Kalau di sini jadi kayak guru hororer. Ya, benar. Horor banget kalau pengen jadi guru. Horor Mas. Malah dulu sesudah ngajar, sesudah honoran, saya kerja di salah satu brand retail lokal namanya Geof Maximal aja, Geof Max dulu di situ sih. Jadi ya bolak-balik lah kerjanya dari sini ke retail, dari honorer ke retail gitu sampai ke kopi ya. Alhamdulillah sekarang di kopi gitu. Balik abis itu ketemu si Dos Amigos. Udah berapa lama di Dos Amigos? Dos Amigos tuh baru 2 hari. Ya gitu baru 2 hari guys. Halo Pak. Jadi dari tadi lo tentang Dos Amigos dan yang lain-lain jawabannya tuh ngarang semua. Enggak lah. Kalau maksudnya ya maksud 2 hari itu karena di sini ya. Oh di sini. Karena di Jakarta ya. Kalau sebelum-sebelumnya ya udah hampir setahun lah. Oke, gue dikerjain terus ya. Bercanda ya sih, nggak apa-apa. Jarang-jarang yang ngerjain gue. Ya, bercanda ya. Biasanya gue ngerjain orang. Gue kadang-kadang tuh ngeluarin pertanyaan-pertanyaan jebakan, tapi karena lo orang jauh, capek-capek ke Jakarta. Dijebak juga kan gak enak ya. Gak enak ya Mas. Walaupun tadi udah ada 2 pertanyaan yang agak nampar dikit ya. Iya. Makasih Mas. By the way nih, gue pengen nanya ke lo nih. Ketika kita ngomongin kopi Indonesia yang sangat beragam, sangat bagus, sangat cita rasanya penuh dengan keanekaragaman gitu. Buat lo, kita udah jadi tuan rumah di negeri sendiri belum sih? Kita udah berdaulat secara kopi belum sih? Sebenarnya harusnya udah ya Mas ya, cuman baik lagi kalau menurut saya sih yang realita di lapangan sudah tidak kompetitif seperti dulu menurut saya. Bahkan mohon maaf nih ya, setiap ada perlombaan entah itu latte art atau manual brew itu nggak jauh-jauh pemenangnya tuh masih di ruang lingkup circle yang sama gitu. Jadi tidak ada profesionalisme menurut saya gitu. Jadi rasa kompetitif itu menurut saya sudah kurang. Oh jadi maksudnya itu yang juara tuh circle-nya juri. Nah, circle-nya juri. Karena kan kalau di tempat sini nih, di gua ada satu tempat yang circle-nya gua sangat suka. Dan dia circle itu selalu juara. Dan mereka bukan circle-nya juri. Mereka cuma circle yang ada ketika ingin berkompetisi. Mereka jadi tim, saling bantu, kemudian menang. Main ceng-cengan. Nah, ngerti. Tapi bukan circle juri. Gue kira kayak gitu. Kalau kayak gitu sih kayaknya oke aja ya. Tapi kalau circle juri
apakah karena ada preferensi rasa yang sudah diketahui oleh peserta duluan? Nah itu. Oh, itu di Bandung gitu? Ya, yang saya ketemu ya, saya tidak gitu. akan sebut karena. Ingat ya ini gitu. orangnya ya. Whistleblower-nya dia nih. Karena kalau menurut saya orang umum pun pasti bisa melihat lah kalau misalnya ada satu kompetisi atau apapun itu. Makanya saya lebih suka orang yang bersertifikat BNSP daripada non BNSP. Karena BNSP itu kan diujinya ada maksimal waktunya, ada tenggang waktunya, dan dia harus memperpanjang dan lain-lain. Jadi udah BNSP juga? Belum saya. Oke. Makanya saya lebih menghargai karena itu kan kompetisinya kompetitifnya dijaga terus gitu untuk standarisasi si orang. Kompetensinya dijaga per 3 tahun. Itu Mas. Enggak susah kok. Nah, tapi ya saya belum ini ya karena saya belum expert banget juga. Udah 5 tahun masa belum pernah nyoba sih? Belum Mas. Masih salah bikin kopsus mah ya, masih salah aja. Oke, jadi kalau kopi susu itu pakai ristretto, espresso atau lungo? Kalau saya makainya house blend. Saya nanyanya bukan ke kopinya, tapi jawaban yang cerdas ya. Oke juga lo ya. Besok kita buka tim lawak sepertinya. Ya itulah masih karena masih jauh lah masih masa kompetitif, jadi masih banyak belajar gitu, dan ya saya orangnya nggak mau merasa puas terus bawa gelas kosong kemanapun gitu. Bahkan kesini pun saya banyak belajar kemas gitu. Non BNSP yang dimaksud itu SCAI? Ya, ya sertifikatnya seumur hidup. Oh gitu, ada ya? Ada. Gue gak pernah tahu sih. Sertifikat seumur hidup yang suka dipajang di dalam rumah. Oh, sertifikat kelas, keikutsertaan. Ya kayak gitulah. Oh, sertifikat seminar, workshop. Nah itu kan seumur hidup Mas. Oke. Gak ada masa itu tenggang. Kemarin gue printing sendiri banyak malah. Oh iya. Bikin ngadain acara sendiri, print sendiri, taruh sendiri. Kan gampang. Iya, bikin di Canva ya. Iya. Astaga ya, maksudnya kayak gitulah kalau untuk expert banget ya gitu Mas. Makanya saya banyak belajar aja gitu. Ada rencana buat ngambil sertifikasi atau mungkin pre-Q atau Q grading atau R grade atau Q processing atau kalau yang lain? untuk setahun ya. 2 tahun ini mah belum Mas. Masih pingin terus aja belajar sampai ya banyak relasi lah, lebih enak. Nanti ketika bikin kedai kopi kan udah tahu, udah banyak relasinya, tinggal datang aja. Oh, tujuan akhirnya buat kedai kopi. Iya, kaya raya. Oh iya. Bukan kaya akan rasa tapi kaya akan raya. Ya benar, kaya raya. Wah. Alhamdulillah. Ini ada aja dia nih, bikin gue langsung stuck, nanya apa lagi ya? Gak apa-apa. Jadi karena dia orang Bandung, gue pengen tanya tahu lagi nih tentang kondisi perkopian di Bandung gitu. Yeah. Memang seperti yang Dos Amigos lagi FOMO dari kopi luar, termasuk yang tadi dibilang Vietnam. Ada kopi apa lagi tuh yang lagi masuk? Kalau di Bandung sih sebenarnya yang lagi rame emang happeningnya Vietnam. Cuman yang lagi rame juga daya beli masyarakatnya makin rendah sekarang Mas. Makin turun gitu. Oh. Jadi nggak seramai kayak dulu lah. Nggak tahu kenapa gitu. Biasanya kan kalau kita awal bulan tuh rame ya. Iya. Sekarang agak gimana ya, retensinya agak turun menurun gitu. Karena harga kopinya makin tinggi? Kayaknya sepertinya. Karena banyak kedai kopi yang makin menjamur? Nah itu udah pasti. Itu udah jadi pasti. kuenya kebagi-bagi? Nah itu. Jadi Q-nya kebagi-bagi dan ya mungkin balik lagi apa ya? Berarti siap-siap dong? Nah itu makanya. Akan banyak yang tutup. Nah itu. Nggak siap-siapin duit buat nampung. Ya makanya. Pasti banyak yang jual murah tuh. Yang pertama banyak yang jual murah, yang kedua banyak yang jual bundling, yang ketiga malah beralih ke literan mungkin ya. Jatuhnya kayak gitu. Jadi lu milih yang mana nih? Nggak tahu, siap-siap untuk cari solusi buat kedai-kedai yang kena impact dari daya beli masyarakat yang turun, atau lu bagian dari yang siapin duit untuk membeli paket mereka yang sedang turun, sedang murah. Jadi alat grinder murah nih 200 nih, angkut nih nego Afgan katanya. Kalau saya lebih ke kalau jiwa pingin usaha ya udah aja Mas, tetap dan tekenin cita rasa aja, SOP-nya masing-masing gitu ya. Ini punya rasa kayak gimana atau apa, itu lebih ini sih lebih diterima dan banyakin channel. Karena kopi yang enak akan menemukan penikmatnya. Cocok. Wah, itu salah satu yang
apa sebutannya ya? Menginspirasi Ya, ya. Kayak itu tuh slogan sekawan kopi ada Mas. Apa tuh? Dari teman menjadi kawan itu keren kan, kayak persuasif banget Mas. Karena kopi kita berkawan. Nah, Itu slogannya Barista Indonesia. gila. Top juara ya Allah. Berarti ada sinkronisasi. Iya, kalau apa namanya slogan gua nggak ada sih. Gua juga belum mikir sih. Aduh, lu kenapa buru-buru banget nanya Iya, tadi makanya. orang mah pas lagi sebelum podcast kasih tahu gua gimana sih jadi host. Oh ya, Mas yang jadi host. Oh iya maaf saya salah ya. Aduh. Di sana terlihat banyak orang yang lagi pakai jaket, Pak. Iya, benar. Sebenarnya dingin banget di sini ya. Iya, jujur Karena- aja Mas dingin. Iya, kita pura-pura nahan. Apalagi tadi lupa harusnya ada kopi di sini Oh, biar kita iya. bisa nikmati kopinya. Karena kopi di sini belum ada yang dituang, jadi biasanya kan kopi itu kan ketika otak perlu inspirasi Nah, ya. bener. Inspirasi yang lu bisa bagikan kepada teman-teman apa? Kalau inspirasi yang saya ingin bagi-bagikan kepada teman mah sebenarnya kalimat learning by doing aja gitu. Mau apapun masalahnya, mau apapun prosesnya, kalau ketika dihadapin masalah ya lu harus learning by doing aja gitu. Kayak gitu aja sih cukup. Kalimat template. Ya, template jadi karena ya kenyataan sama realita Iya. ekspektasi dan realita kan suka bertabrakan ya. Makanya ya udah let it flow aja, ya udah learning by doing aja terus. Oke. Keren. Dan buat Dos Dos Amigos, semoga sukses terus dan semoga jadi kopi Indonesia semuanya. Amin. Amin. Saya udah mati udah amin. Aman kan ya? Aman. Aman kan? Aman. Aman kan ya? Aman. Paling saya di-cut. Oke. Thank you Bro Thank you, Juan udah mau hadir di sini walaupun Betul. kita tidak kenal sebelumnya. Iya. Sekarang kita kenal walaupun tanpa kopi yang hadir di depan Iya. kita. Ini sebenarnya ada latte art di sini, Oh, gambar iya. naga. Semoga kita tetap bisa silaturahmi, tetap terjaga, ya kan? Pinjam dulu 100. Ya bentar. Oke, thank you buat semua yang udah nonton Oke. sampai detik ini. Apabila ada kritik, saran, dan pertanyaan lainnya silahkan tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa follow untuk Instagram dari Dos Amigos. Ya, Di mana? Kalau enggak ini aja, kalau enggak Dos Amigos karena kita belum ke marketplace Oke, dan oh, lain-lain, kita bisa di Aluna Walk and Space ada. Aluna Walk and Space. Kopi Walk and Space. Kalau enggak Aluna Kopi and Space. Ya udah, Instagramnya pribadi dia aja, boleh di follow kalau lu pengen kasih tahu. Oke, @haipau U-nya 4. Hai Pau, HIPA U-nya 4. punya 4. Ya. Terus fotonya semuanya isinya gini. Enggak. Atau enggak ada postingan sama sekali? Ada. Ada. Nah, itu kan anak yang udah aja hapus aja Instagramnya, ngapain gitu. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe. Thank you for watching dan see you in the next video. Bye.